Shalom saudara-saudara seiman dan sepengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa kembali di lentera kehidupan dalam pelayanan kami Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, Jumat 13 November 2020. Mengawali seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini, tentunya kita rindu untuk mengisi bejana kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Olehnya itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Di mana oleh karena kasih-Mu, bahkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, terus memelihara kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami semua. Bagi kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang percaya dan senantiasa berpengharapan kepadamu. Mengawali seluruh kehidupan kami, di pagi hari ini Tuhan, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami mau mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kiranya Engkau mampukan kami semua dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh hidup menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami,
bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara seiman dan sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan, tentu ada jawaban. Ada satu kalimat yang merupakan salah satu jawaban dari firman Tuhan di sini yang mengatakan, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Dalam firman Tuhan Matius 24 ayat 3 hingga 14, dan secara khusus pada ayat yang ketiga bagian B, yang merupakan satu pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus kepada Yesus tentang bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kita bisa membayangkan jika seandainya pertanyaan itu muncul dari murid Tuhan Yesus yang satu kepada murid Tuhan Yesus yang lain, atau dengan kata lain, pertanyaan itu muncul di antara sesama murid Tuhan Yesus, maka jawabannya adalah seperti pada kalimat ujian tadi. Dengan cara manusia, ketika ada pertanyaan, kita akan menjawab, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Namun dalam kebenaran firman Tuhan di sini, yang telah kita baca, Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14, itu bukan sekedar jawaban biasa. Tetapi itu adalah merupakan suatu jawaban yang datang dari Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Pada saat dia berkhotbah, pada saat Tuhan Yesus duduk di atas bukit dan mengajarkan tentang kebenaran kepada dunia ini dan kepada semua orang. Tentunya kepada saudara-saudara yang selalu berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Dengan pertanyaan murid-murid tentang kedatangannya di tengah-tengah dunia ini,
Tuhan Yesus di sini tidak menjawab dengan ringkas. Tetapi dalam firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya itu dengan jelas. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dari ayat demi ayat. Tuhan Yesus jelaskan dengan detail. Bahwa tanda-tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini akan banyak orang yang memakai nama Tuhan Yesus, yang mengakui dirinya sebagai Mesias. Akan terdengar kabar tentang deru perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahkan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Orang-orang percaya akan dibunuh, akan disesah, bahkan akan dibenci oleh semua bangsa. Oleh karena nama Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi berat seluruh tantangan kehidupan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang akan murtad, bahkan saling membenci, dan akan muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Semua itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang merupakan tanda-tanda akan kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan sampai sekarang ini, kita sebagai orang percaya, dengan iman kita sudah menyaksikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini di tengah-tengah dunia. Bahkan dalam setiap perkataan Tuhan, dalam firman Tuhan di sini, semuanya sudah terjadi dan akan terjadi. Saudara-saudara seiman dan sepengharapan di dalam Yesus Kristus, jika kita mendengar firman Tuhan saat ini, dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan kenyataannya yang kita alami dan kita saksikan, benar-benar semuanya itu terjadi. Kita saksikan dengan mata jasmani kita, bahwa semua itu terjadi dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikatakan beriman kepada Yesus Kristus? Haruskah kita sikapi dengan rasa takut? Haruskah kita sikapi dengan rasa gelisah, lesu, seperti orang yang tidak berpengharapan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-6 bagian B, Tuhan Yesus memberi satu ayat penguatan bagi umatnya. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi pendorong bagi kita. Dengan mengatakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Itu berarti satu kekuatan bagi orang percaya, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan umatnya. Kita hilangkan rasa gelisah dan takut kita dalam menghadapi setiap tantangan iman. Dalam berbagai tantangan iman yang ada, kita persiapkan diri kita dengan keteguhan iman, dengan keteguhan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu akan datang. Maka ketika kita percaya bahwa Tuhan itu akan datang, apa yang kita yakini selama ini dalam iman kekristenan kita tidak akan sia-sia. Lalu bagaimana cara kita menyambut kedatangan Tuhan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dengan mengisi kehidupan kita
dengan sungguh-sungguh mengikut dan mengasihi Yesus lewat setiap tindakan, kata, dan perbuatan kita. Kita hidup sungguh-sungguh dengan iman kita. Karena ketika kita mengikut dan mengasihi dengan sungguh-sungguh Tuhan kita, maka kita tidak akan pernah berpaling dari hadapan Tuhan. Kita tetap akan setia kepadanya. Meskipun tantangan iman dalam berbagai bentuk, macam raga tantangan itu ada. Meskipun kita disesah, meskipun kita dihina dan dibenci oleh semua bangsa. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita mencari pertanyaan. Tentunya kita sudah menyaksikan dan mengalami sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti pada firman Tuhan pada ayat yang ke-9, kita akan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa. Tetapi jika kita senantiasa hidup teguh dalam iman kita, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang percaya yang sungguh beruntung dengan luar biasa. Menjadi orang-orang percaya yang menikmati keselamatan. Seperti kata Tuhan Yesus pada ayat yang ke-13 yang mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Olehnya itu, melalui firman-Nya pada saat ini, mengajak kita sebagai orang percaya yang telah diberi oleh Tuhan keselamatan itu, untuk terus bertahan dalam iman kita. Kita harus siap dalam hidup diri kita masing-masing. Kita harus siap dengan mewaspadai diri dan hidup kita dari penyesatan, tidak gelisah dan takut akan setiap apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, menolong kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap mempersiapkan diri, menantikan kedatangannya dengan iman yang ada pada kita. Terpuji Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena pimpinan-Mu yang telah menyertai seluruh kehidupan kami. Bahkan menyertai kami semua untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu itu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama tidak akan berlalu dengan sia-sia dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Tetapi biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Akan senantiasa menjadi pedoman di dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami setiap anak-anak-Mu, bagi kami setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Berkati kami semua seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Mampukan kami untuk terus bertahan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga keselamatan kami boleh raih. Dan dari dalamnya kemuliaan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Hormat dan kemuliaan nama Tuhan akan senantiasa ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam kehidupan kami, juga di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan Allah, Juru Selamat kami,
saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.